Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia Kembali Saatmu Hampir Move On. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi, kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu The Emperor. Di kartu kedua, kamu mendapat kartu Queen of Pentacles. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu Temperance. Aku melihat ada energi kuat dari masa lalu yang muncul kembali ke dalam hidup kamu. Ketika kamu sudah mulai bisa menerima keadaan dan hampir berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, tiba-tiba dia muncul lagi, membawa perasaan dan kenangan yang mungkin selama ini kamu coba lupakan. Ini bukan kebetulan. Kehadirannya kembali mengisyaratkan bahwa dia belum benar-benar bisa move on. Dan entah sadar atau tidak, dia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Mungkin kamu merasa bingung dengan situasi ini. Di saat kamu sudah hampir menemukan kedamaian, dia justru kembali mengusik hati yang perlahan mulai pulih. Tapi kenapa dia kembali sekarang? Dan apa maksud dari kembalinya ini? Kartu The Emperor, Queen of Pentacles, dan Temperance hadir sebagai panduan untuk memahami siapa dia, mengapa dia kembali, dan apa yang bisa kamu harapkan dari hubungan ini jika kamu memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Kartu-kartu ini juga memberi wawasan tentang cara kamu bisa menjaga keseimbangan hati dan pikiran dalam menghadapi dilema ini. Kartu The Emperor mewakili seseorang yang memiliki kepribadian kuat dan cenderung ingin memegang kendali atas hidupnya. Dia adalah tipe yang tidak suka kehilangan apa yang dia anggap penting, dan kehadirannya kembali menunjukkan bahwa dia merasa kamu adalah bagian yang berharga dalam hidupnya. Bahkan, meskipun hubungan kalian sebelumnya mungkin tidak berjalan sempurna, dia sekarang datang dengan niat untuk memperbaikinya dan mencoba membangun kembali fondasi yang lebih kokoh. Namun, sifat The Emperor ini juga bisa membuat dia terkesan keras kepala dan sulit berkompromi. Dia adalah tipe orang yang selalu ingin mengambil kendali dan mengatur arah hubungan. Jika dia merasa ada sesuatu yang berharga di dalamnya, dia tidak akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Inilah mengapa dia kembali saat kamu hampir move on. Baginya, kamu bukan hanya sekadar kenangan, tetapi seseorang yang masih dia yakini pantas diperjuangkan. Ketika dia kembali, mungkin dia akan memberikan alasan-alasan logis dan rasional mengapa dia ingin berusaha lagi. Dia akan berbicara tentang pengalamannya selama kalian terpisah. Bagaimana dia menyadari bahwa hidupnya tidak lengkap tanpa kehadiran kamu. Di satu sisi, ini bisa membuat kamu merasa dihargai dan diinginkan. Tetapi di sisi lain, kamu perlu memikirkan apakah motivasinya murni atau ada unsur ego yang bermain. Sifat The Emperor bisa membuatnya terfokus pada dirinya sendiri dan keinginannya tanpa memperhatikan kebutuhan emosional kamu. Mungkin kamu akan merasakan ketegangan saat dia kembali. Ada perasaan ragu dan khawatir bahwa pola lama akan terulang. Apakah dia benar-benar berkomitmen untuk berubah? Atau dia hanya kembali karena merasa kehilangan tanpa memikirkan bagaimana perasaanmu selama ini? Ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan apakah hubungan ini memiliki potensi untuk tumbuh ke arah yang lebih positif, atau justru bisa membawa kamu kembali ke dalam lingkaran sakit hati yang sama. Kartu Queen of Pentacles menggambarkan sosok yang sangat peduli dan penuh perhatian. Secara fisik, dia mungkin terlihat tenang dan sederhana, namun selalu rapi dan teratur. Dia bukan orang yang suka tampil mencolok, tetapi selalu memiliki aura elegan yang memikat orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia memiliki mata yang tajam dan lembut sekaligus, dengan senyum yang mampu membuat kamu merasa nyaman dan aman. Secara emosional, dia adalah orang yang menunjukkan kasih sayang lewat tindakan nyata. Dia mungkin tidak banyak berkata-kata manis, tetapi dia selalu ada di saat kamu membutuhkan, memastikan kamu merasa nyaman dan aman. Jika dulu dia pernah menunjukkan sisi perhatian ini, kamu pasti merasakan betapa dia selalu berusaha membuat kamu merasa dihargai dan dilindungi. Namun, sifat ini juga memiliki sisi lain. Karena dia sangat menghargai kestabilan dan kenyamanan, dia bisa menjadi sosok yang terlalu posesif atau cemas jika sesuatu dalam hubungan terasa tidak pasti. Dia mungkin sulit melepaskan sesuatu yang dia sayangi,
Dan inilah alasan mengapa dia merasa sulit untuk benar-benar move on dari kamu. Ketika dia kembali, kamu mungkin akan melihat sisi peduli dan lembutnya muncul kembali. Dia bisa saja mengajak kamu berbicara tentang perasaan dan pengalamannya saat jauh dari kamu. Dia mungkin ingin memastikan bahwa kamu merasa nyaman dan dihargai. Tetapi di saat yang sama, dia juga bisa menunjukkan kecenderungan untuk mengendalikan situasi. Misalnya, dia mungkin akan menyarankan hal-hal yang harus kamu lakukan agar hubungan kalian bisa lebih baik, tanpa mempertimbangkan apa yang kamu inginkan. Saat dia mulai menunjukkan sikap perhatian, pastikan untuk berkomunikasi secara terbuka. Jangan ragu untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan kamu. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang jujur. Ingat, perasaan kamu sama pentingnya dengan perasaannya. Apakah dia siap untuk mendengarkan? Atau dia hanya ingin berbicara tanpa memberi ruang bagi kamu untuk mengekspresikan diri? Ini adalah waktu yang penting untuk menilai apakah perubahan yang dia buat cukup signifikan untuk melanjutkan hubungan. Kartu Temperance hadir dengan pesan penting tentang keseimbangan. Jika kamu memutuskan untuk membuka hati dan memberi dia kesempatan kedua, kamu perlu memastikan bahwa hubungan kalian kali ini lebih seimbang daripada sebelumnya. Temperance mengajarkan bahwa setiap hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menerima, antara kesabaran dan tindakan, serta antara cinta dan kebebasan. Kartu ini juga mengingatkan bahwa proses penyembuhan dan rekonsiliasi memerlukan waktu. Kamu dan dia perlu belajar untuk tidak terburu-buru dalam membangun kembali hubungan. Mungkin ada luka dan kekecewaan yang masih membekas dan butuh kesabaran dari kedua belah pihak untuk menyembuhkannya. Temperance juga mengisyaratkan bahwa kamu dan dia harus bisa menemukan titik tengah di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Jika kalian terlalu memaksakan kehendak masing-masing, hubungan ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Keseimbangan ini mencakup cara kalian berkomunikasi, saling mendukung, dan menghargai satu sama lain. Ini adalah saat yang baik untuk menetapkan batasan yang sehat. Apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Apa yang bisa dia lakukan untuk memastikan bahwa kamu merasa nyaman? Sebaliknya, apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukungnya? Membangun kembali kepercayaan memerlukan upaya dari kedua belah pihak. Jangan ragu untuk menyampaikan keinginan kamu, tetapi juga bersiaplah untuk mendengarkan dan memahami perspektifnya. Ciri-ciri fisik dan karakter. Siapa dia yang kembali? Dari kombinasi kartu The Emperor dan Queen of Pentacles, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang dia. Dia mungkin memiliki penampilan yang rapi dan elegan, dengan aura kedewasaan yang membuat dia terlihat bijaksana. Mungkin dia memiliki tubuh yang atletis atau tegap, dengan sorot mata yang tegas dan tatapan yang penuh keyakinan. Wajahnya mungkin tidak selalu menampakkan emosi, tetapi ketika dia tersenyum, ada ketulusan yang terasa. Secara karakter, dia adalah seseorang yang penuh dedikasi. Dia tipe orang yang bekerja keras untuk mencapai apa yang dia inginkan, termasuk dalam hal hubungan. Namun, dia juga bisa menjadi keras kepala dan sulit berkompromi. Dia suka memegang kendali dan cenderung merasa bahwa dia tahu apa yang terbaik bagi orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, dia memiliki sisi lembut dan perhatian, terutama dalam hal-hal kecil. Dia mungkin suka memberikan kejutan sederhana, seperti mengingat hal-hal kecil tentang kamu yang mungkin bahkan kamu sendiri sudah lupa. Tetapi, seperti yang telah dibahas sebelumnya, perhatian ini juga bisa berubah menjadi posesif jika dia merasa tidak aman. Misalnya, jika dia merasakan kamu menjauh, dia mungkin akan berusaha lebih keras untuk mengontrol situasi, mungkin dengan cara yang membuat kamu merasa tertekan. Saat dia kembali, kamu berada di titik di mana kamu harus memutuskan apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Apakah kembalinya dia adalah tanda bahwa kalian masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan? Atau justru ini adalah ujian bagi kamu untuk benar-benar melangkah maju dan meninggalkan masa lalu? Jika kamu merasa masih ada cinta dan harapan di antara kalian, tidak ada salahnya memberi hubungan ini kesempatan kedua. Namun, pastikan bahwa kali ini kalian berdua siap untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan saling mendengarkan. Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan, dan kamu berhak untuk merasa dihargai dan didengarkan. Namun, jika kamu merasa bahwa hubungan ini hanya akan membawa kamu kembali pada luka lama, tidak ada salahnya untuk memilih melanjutkan hidup tanpa dia. Terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati.
Jika hubungan ini membawa lebih banyak rasa sakit daripada kebahagiaan, tidak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang hanya akan menyakiti kamu lebih dalam. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, terutama ketika ada rasa cinta yang kuat dan kenangan indah di antara kalian. Namun, kamu berhak untuk mendapatkan cinta yang tulus, dukungan yang sejati, dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, saat dia kembali, ini adalah momen penting untuk mendengarkan suara hati kamu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena dorongan emosional saat melihatnya lagi. Luangkan waktu untuk merenung dan mempertimbangkan bagaimana perasaan kamu tentang kehadirannya. Apakah kamu merasa gembira, cemas, atau justru bingung? Perasaan ini bisa memberikan petunjuk yang baik tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu bisa juga mempertimbangkan untuk berbicara dengan teman atau orang terdekat yang kamu percayai. Terkadang, pandangan orang lain bisa membantu kamu melihat situasi dengan lebih jelas dan objektif. Mereka mungkin bisa memberikan perspektif baru yang bisa kamu pertimbangkan. Jika kamu memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua, lakukan dengan hati-hati dan tetap jaga batasan yang sehat. Penting untuk berkomunikasi secara terbuka tentang apa yang kamu inginkan dari hubungan ini dan bagaimana kamu berharap semuanya berjalan. Jangan ragu untuk mengekspresikan kekhawatiran kamu jika ada hal yang mengganggu pikiran. Ini adalah langkah awal yang baik untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan sehat. Seperti yang diwakili oleh kartu Temperance, ingatlah bahwa keseimbangan antara emosi dan logika sangat penting. Meski ada perasaan cinta dan harapan saat dia kembali, jangan lupakan kenyataan yang ada. Pastikan kamu tidak terbawa oleh kenangan indah yang mungkin hanya satu sisi dari cerita kalian. Tanyakan pada diri sendiri, apakah dia telah menunjukkan perubahan yang nyata? Apakah dia bersedia bekerja sama untuk membangun hubungan yang lebih baik? Jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas dan realistis. Misalnya, jika kamu merasa ada hal-hal tertentu yang perlu diperbaiki sebelum bisa melanjutkan, sampaikan dengan tegas. Hubungan yang sehat harus didasarkan pada saling menghargai, dan ini berarti kamu juga harus menghargai dirimu sendiri. Kesimpulannya, ketika dia kembali ke hidup kamu saat kamu hampir move on, ini bisa menjadi tanda bahwa ada peluang untuk memperbaiki hubungan yang telah ada. Namun, ini juga bisa menjadi ujian untuk menilai sejauh mana kamu sudah melangkah dari masa lalu. Apapun keputusan yang kamu ambil, ingatlah untuk selalu mendengarkan suara hati kamu dan menghargai diri sendiri. Kebahagiaan sejati datang ketika kamu dapat menemukan keseimbangan antara cinta untuk orang lain dan cinta untuk diri sendiri. Jadi, beranikan dirimu untuk mengambil langkah ke depan, apakah itu memberi kesempatan kedua atau melanjutkan hidupmu tanpa dia. Ingatlah, hidup ini singkat, dan kamu berhak mendapatkan cinta yang tulus dan kebahagiaan yang abadi. Apapun pilihanmu, pastikan itu adalah pilihan yang membuatmu merasa damai dan bahagia dalam jangka panjang. Satu hal yang pasti, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang siap mendukungmu untuk menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan angka 555 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.